Kita sebagai manusia yang mana merupakan makhluk sosial tidak dapat terlepas dari yang namanya komunikasi. Seorang ilmuwan politik bernama Harold Laswell menyebutkan komunikasi sebagai who say what channel to whom with what effect. Kata who say ini yang akan kita ulas lebih lanjut dalam video mengenai psikologi komunikator ini. Dalam berkomunikasi, terdapat seorang komunikator dan komunikan. Kita akan berfokus pada komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator merupakan orang yang mengirim pesan kepada halayak atau bisa kita sebut dengan orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Jadi, apa itu psikologi komunikator? Mungkin kita pernah saat sedang mengendarai mobil lalu tiba-tiba dihentikan oleh seseorang yang berseragam rapi serta memakai topi dan peluit di seragamnya. Orang itu kemudian meminta surat izin mengemudi kita. Hal pertama yang terlintas di pikiran kita, orang ini pastilah merupakan seorang polisi. Nah, seperti itulah psikologi komunikator. Dalam psikologi komunikator, yang berpengaruh bukan saja apa yang dia katakan, melainkan keadaan dari dirinya sendiri. He doesn't communicate what he says, he communicates what he is. Seorang komunikator tidak dapat menyuruh pendengar hanya memperhatikan apa yang ia katakan. Pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan. Kadang-kadang siapa lebih penting dari apa. Orang-orang akan lebih mendengarkan petunjuk kesehatan dari seorang dokter, penjelasan perkembangan mode dari seorang perancang, atau uraian teknik belajar dari seorang psikolog. Sebaliknya, kita sukar mempercayai petunjuk bertani dari seorang diplomat atau bimbingan penggunaan alat-alat kosmetik dari ahli matematika. Aristoteles yang merupakan seorang ilmuwan menyebut karakter komunikator sebagai etos. Etos diartikan sebagai sumber kepercayaan yang ditunjukkan oleh seorang komunikator bahwa ia memang pakar di dalam bidangnya dan ia tentunya dapat dipercaya. 23.000 tahun kemudian, Hoffland dan Walter Weiss pada tahun 1951 menguji psikologi komunikator ini secara ilmiah. Hoffland dan Weiss menyebut etos ini credibility yang terdiri dari dua unsur. Namun, kita juga akan melihat dua unsur lainnya, yakni atraksi komunikator dan kekuasaan. Ketiga bagian ini kita sebut sebagai etos, sebagai penghormatan kepada Aristoteles, psikolog komunikasi yang pertama. Kredibilitas adalah persepsi komunikan terhadap sifat-sifat komunikator. Karena kredibilitas itu masalah persepsi, kredibilitas berubah bergantung pada pelaku persepsi, topik yang dibahas, dan situasi. Sekali lagi, kredibilitas tidak ada pada diri komunikator, tetapi terletak pada persepsi komunikan. Yang kedua adalah atraksi. Atraksi membuat komunikator menarik, dan karena menarik, ia memiliki daya persuasif. Bagian yang terakhir adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikan. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikator memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Sekarang kita sudah paham seperti apa itu psikologi komunikator. Karena dalam psikologi komunikator siapa itu lebih penting dari apa yang disampaikan, seorang komunikator harus dapat memposisikan tempat di mana ia berkata dan menyampaikan informasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh komunikan. Terima kasih.